Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang sangat saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oma Opa, berkat PKLU, GPIB, dimanapun berada, pada pagi hari ini saya akan bawakan acara membaca Alkitab dan renungan bersama. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya Ibu Olga Elizabeth Mambut Sumakul. Saya berjemaat di GPIB Shalom, Sidoarjo, Jawa Timur. Tiap langkahku turun Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai juga menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin, tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca Alkitab dan renungannya untuk edisi pagi hari tanggal 22 Januari tahun 2025, hari Rabu. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan bersyukur padamu untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami sebagai pelkat PKLU GPIB akan membawakan acara membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan mengucap syukur kalau kami boleh masuk pada tahun yang baru di hari Rabu ini tanggal 22 Januari. Kami mengucap syukur untuk tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami sangat rindu membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Dan kami bawakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga sungguh-sungguh ketika kami sudah mendengarnya, kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Amin. Pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu."
Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan membacakan renungan untuk pagi hari ini yang menyatakan demikian, dengan tema pengharapan di tengah penindasan. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Oma opa yang sangat saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kondisi peperangan yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina memperlihatkan kedalaman penderitaan yang dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Meskipun ada perdebatan di kalangan umat Kristen mengenai apakah tindakan-tindakan tersebut sah atau sesuai dengan kehendak Allah, penting untuk mengingat bahwa Allah tidak mendukung penindasan atau kekerasan. Pertanyaan mendalam sering muncul. Apakah Allah membiarkan air mata jatuh tanpa akhir? Apakah Dia membiarkan terjadinya kekerasan? Kitab Wahyu memberikan pengharapan yang mendalam melalui gambaran simbolis tentang kehidupan yang bebas dari penindasan dalam Wahyu 21 ayat 1-4. Tuhan berjanji untuk menghapus segala air mata, membebaskan umat dari maut, perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Janji ini mencakup pemulihan total dan pembaharuan. Langit dan bumi yang baru menggambarkan era baru di mana penderitaan dan kesedihan tidak ada lagi. Bahwa janji Allah itu menguatkan umat yang sementara bergumul dengan realitas hidupnya. Ini adalah janji Kristus kepada umatnya yang berpengharapan dan bersandar padanya. Meskipun waktu masih penggenapannya tidak kita ketahui, janji ini memberikan pengharapan yang kokoh di tengah ketidakadilan dan penderitaan dunia, menunjukkan bahwa Allah akan memulihkan segala sesuatu dan membawa kedamaian yang kekal. Sebagai umat Tuhan, melihat penderitaan korban-korban di Palestina seharusnya memotivasi kita untuk berani menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Aksi-aksi unik dan sederhana di media sosial menunjukkan bahwa masih banyak orang berkomitmen untuk keadilan dan pengharapan. Meskipun tampak sederhana, tindakan-tindakan semacam itu mencerminkan perjuangan untuk memastikan bahwa janji Allah tentang pembebasan dan kesejahteraan terus dinyatakan dan diwartakan di tengah penindasan. Kita tidak hanya dipanggil untuk berharap, tetapi juga untuk bertindak sebagai agen perubahan yang menghidupi janji Tuhan bagi dunia. Demikian renungan pada pagi hari ini. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
sahabat PKLU yang dikasih Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, segala puji, sembah, hormat, dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Pada pagi hari ini, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau menjaga dan memelihara kami, sehingga tahun baru di tahun anugerah dan rahmat Tuhan ini, kami boleh menikmati akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan sukacita. Biarlah ya Tuhan, kami percaya bahwa kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberkati Dewan PKLU yang ada di sinode. Engkau berkati mereka semua, tugas-tugas mereka diberkati Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan para pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil, dan seluruh pemerintahan yang ada diberkati Tuhan, agar mereka dengan hikmat Tuhan dapat membawakan setiap tugas-tugas mereka di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua, jemaat PKLU. Tuhan tolong kami semua Tuhan di hari tua kami, agar kami boleh menjadi terang bagi anak-anak, cucu-cucu kami. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di tahun yang baru ini, Tuhan tidak akan membiarkan kami. Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami, syukur kami kepadamu, yang kami hanya naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kami. Amin. Ibu bapak, oma opa yang sangat kami kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya hari-hari di tahun yang baru ini kita boleh nikmati dengan berkat dan anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.